7 bersaudara, saya sendiri yang difabel. Iya, belum dicoba, saya langsung ditolak mentah-mentah gitu. Mereka menganggap apa bisa dia megang sapu kan gitu. Sementara belum melihat cara kerja saya gitu. Kok? Iya sedih karena teman saya waktu di interview diterima semua, hanya saya yang nggak diterima. Sementara kawan-kawan yang lain terima ya? Iya, jadi saya pulang sendiri. Pulang sendiri. Iya, dengan sedih lah, Astaga. rasa sedih gitu, kecewa. Assalamualaikum kawan-kawan Karsa Cakrawala Inklusi. Hari ini kita mengundang kembali kawan kita dari sahabat difabel. Dia kali ini tidak bercerita tentang siapa dia, udah berbuat apa, tetapi kita ingin membagikan kisah inspiratifnya dengan kebalnya hatinya, kuatnya hatinya sebagai perempuan difabel dan sebagai istri yang selalu mendapatkan omongan tidak enak dari orang akibat difabelnya ataupun yang lain ia alami. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Nur Salama Harahap. Iya. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam Mbak Im. Apa kabar Kak Nur? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Nur ini kan difabel. Iya, Difabelnya apa tuh? difabel tunadaksa. Tunadaksa ya? Iya. Dari Bawaan lahir. bawaan lahir. Iya. Nah, berarti kalau bawaan lahir, kalau boleh tahu nih, Kak Nur berapa bersaudara? Iya. Oh. 7 bersaudara, saya sendiri yang difabel. Lainnya nggak ada ya? Nggak non difabel semua. Nah, sudah seperti itu, pernah nggak sih terlintas di pikiran kakak itu, kenapa aku gitu? Pernah? Terus apa gitu yang kakak pikirkan dan kakak alami itu apa gitu? Ya, saya sempat sedih juga sih. Kok cuman aku sendiri ya yang seperti ini, yang lainnya semua fisiknya normal gitu. Sementara aku sendiri kok kayak gini gitu. Sempat nanya juga sih sama mama, kenapa mak kok aku sendiri yang kayak gini? Terus kata mama dulu waktu mama hamil kau, ayahmu nengok orang ngira-ngira duit tangannya putus segini, jadi ditengokinya, mungkin sakit hati dia, itulah pas lagi mengandung kau. Tak begitu kau lahir, mama tengok kok kayak gini, ya udahlah, ya mama terima aja, namanya anak katanya gitu. Nah, itu bisa jadi apa ya, sebuah pemikiran gitu ya? Iya. Itu sebenarnya gitu, yang gitu-gituan tuh kan? Iya. Itu kita bilang tahayul atau mitos atau fakta juga kita nggak tahu ya sebenarnya kan? Iya. Ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta, kayak yang katanya kayak mancing nanti anaknya gini, Iya. atau yang suka berburu gini gitu kan? Iya. Tapi ya biarlah Tuhan yang punya kehendak segalanya ya kan. Iya. Nah, udah seperti itu Kak Nur sampai pernah bertanya sama orang tua, Iya. kenapa kok aku sendiri? Yang seperti ini. Terus Kak Nur bersekolah Sekolah sampai tempat umum. tempat umum Iya. sampai Tamat SMA. sampai tamat SMA. Iya. Nah, dalam bersekolah hambatannya apa yang kakak alami gitu? Iya, saya ya udah biasa sih, sering diejek teman-teman gitu kan, dibully gitu. Tapi ya saya terima aja lah, nggak apa-apa lah, saya bawa senyum aja gitu, nggak apa-apa. Kuat betul. Iya, ya. namanya saya sadar kan di sekolah itu hanya saya sendiri yang seperti ini fisiknya. Jadi ya saya sempat sedih juga sih kadang, suka menyendiri di kelas, sering diejek-ejek gitu. Tapi ya saya tetap ikhlas aja jalaninya. Ini kan pemberian Allah. Betul. Jadi ya terimalah gitu. Nggak sampai kecil Karena hati di balik seni semua kan pasti ada kelebihannya. Betul. Nah, sampai kakak mengalami hal yang kayak menyendiri, nggak mau berbaur dengan orang karena Iya. malu ya, minder. Karena saya minder di antara mereka, cuman saya sendiri yang seperti ini gitu. Jadi saya kayak suka lebih menyendiri gitu. Tapi sempat kayak ngalami gini nggak sih, kayak dibully-bully, terus kayak dijahati kayak dari apa namanya secara fisik gitu? Enggak pernah.
paling omongan lah ya. Iya, paling omongan aja lah gitu. Nah kalau dari sekolah atau guru-guru nerima nggak ya? Nerima, Nerima ya? baik-baik kok. Baik-baik guru Iya. ya. Wow, cukup. Tidak ada membeda-bedakan. Tidak ada membeda-bedakan ya. Iya. Berarti cukup semua yang datang kemari juga kawan-kawan kita sebelumnya dari Kak Nur ini itu mereka juga selalu bilang alhamdulillahnya guru-guru yang apa dengan mereka itu selalu ini kok, selalu nerima, selalu membantu kepada teman-teman yang difabel ini, murid-murid difabel. Nah, Kak Nur, Kak Nur gini kan udah dewasa ya. Iya. Kesehariannya apa itu, Kak? Oh, kegiatan saya sehari-hari saya ART. Terus saya setelah itu membantu suami saya jualan bakso. Oh. Kak Nur berarti udah nikah ya? Sudah, saya sudah nikah. Udah lama? Alhamdulillah udah hampir 12 tahun. Keren. Udah 12 tahun Iya. menikah. Udah anak udah umur berapa? Belum ada. Anak belum ada ya? Iya. Udah 12 tahun tapi belum diberi belum keturunan. diberi. Insya Allah nanti ada itu. Jadi pastilah nggak mungkin Allah itu mungkin sebagai ujian aja ya kan? Iya. Dari Allah untuk buat Kak Nur. Nah, Iya. Kak Nur tadi kan bilangnya jadi ART. Kira-kira jadi ART dengan kondisi disabilitas yang seperti ini, apa gitu? Hambatan kakak ada nggak? Iya, pernah saya mengalami waktu saya baru-baru masuk melamar kerja. Awal-awalnya sih bos itu nengok saya apa bisa kerja dia kan gitu. Karena lihat fisik saya seperti ini gitu kan. Apa iya gitu. Jadi saya jawab gini, Bu, Ibu bolehlah lihat cara saya kerja dulu. Kalau memang cara kerja saya kurang baik, kurang bagus, Ibu boleh kok berhentikan saya. Tapi Ibu kan bisa lihat dulu cara kerja saya kayak mana, bagus atau tidak. Saya bilang, oke, saya tengok dulu ya katanya. Setelah saya kerja hari demi hari, alhamdulillah saya malah lama kerja sama dia sampai bertahun-tahun. Kurang lebih 8 tahun adalah. Wih, keren ya. Dari yang awalnya dia nggak percaya. Iya. Sampai sekarang udah 8 tahun. Iya. Itu bukan lagi dari percaya kan, lebih dari kata percaya sebenarnya kan. Nah, udah bisa bekerja. Kak Nur juga udah menikah ya, udah berkeluarga. Iya. Terus pernah nggak sih kakak mencoba untuk apa ya dibilang mengeksplor yang lain gitu, kayak pernah nggak kepikiran kayaknya aku pengen coba kerja, atau dulu sebelumnya yang kerja di ART ini sebelum dari sini pernah coba di dunia perusahaan gitu? Pernah. Coba ngelamar? Pernah. Saya dulu pernah ngelamar di Ramayana apa tuh di dekat Masjid Raya itu apa namanya itu Yuki ya, Yuki Sugeng Raya. Yeah. Awalnya sih teman saya agak ragu, apa kok bisa karena cleaning service aku bisanya tiap hari aku kerjanya tuh nyapu rumah, aku bilang. Diajaklah sama kawan. Tahu-tahu setelah di interview saya tidak diterima. Karena fisik saya seperti ini. Karena disabilitas. Iya, saya sangat sedih kali waktu itu. Padahal sebenarnya cukup ringan ya kan? Iya. Padahal yang kerjanya hanya cleaning service-nya, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel gitu kan. Tapi setelah di interview saya nggak diterima. Udah sempat bilang gini ya kayak kayak kakak bilang sebelumnya yang sama Air itu kan coba dulu gitu. Iya, tapi yang ngelamar di ini nggak diterima karena nengok bisnis seperti ini. Saya langsung nggak diterima. Ya udah saya pulang. Ya terkadang begitulah Kak. Sebenarnya negara kita ini cukup membingungkan. Iya. Bilang. Padahal hal yang kecil sebenarnya kan gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak ngaruh gitu. Lagian juga pernah kakak juga bisa kerja yang lain kan, dan juga Iya. bilang hanya cleaning service kan nyapu aja, ngepel saya nggak bisa setiap hari itu yang saya kerjai di rumah kan gitu. Tapi mereka tidak yakin dengan kondisi saya seperti ini, ya sudahlah. Nah, baru akhirnya lah kakak mencoba menjadi ART ya. Iya. Terus dari situ nggak pernah coba yang lain? Enggak, saya udah ini nggak mau lagi. Males lah ya. Iya. Karena terlalu banyak. Saya nganggapnya gini, percuma pasti nggak diterima nih gitu. Betul sampai punya stigma seperti itu ya, kepikiran seperti itu. Iya. Nah, Kak Nur, kenapa kakak sampai sesedih ini gitu?
Kok? Iya sedih karena teman saya waktu di interview diterima semua, hanya saya yang nggak diterima. Sementara kawan-kawan yang lain terima ya? Iya, jadi saya pulang sendiri. Pulang sendiri. Iya, dengan sedih lah, Astaga. rasa sedih gitu, kecewa. Ya mungkin ini juga bisa jadi pelajaran ya buat orang-orang yang nonton lah, mungkin juga ditonton dengan banyak pihak gitu kan. Iya, Kalau hal-hal yang kayak ini nih sebenarnya nggak mesti dipermasalahin kan gitu kan. Kasih kesempatan sebenarnya kan. iya, Atau dicoba dulu betul ya. iya. Belum dicoba, saya langsung ditolak mentah-mentah gitu. Mereka menganggap apa bisa dia megang sapu kan gitu. Sementara belum melihat cara kerja saya gitu. Ya, saya langsung nggak diterima. Teman-teman saya yang lain sudah pada kerja semua, diterima. Saya sendirilah yang nggak diterima. Nah, ya mudah-mudahan lah negara kita ini bisa jadi negara yang lebih terbuka Iya, dan lebih peka ya kan. iya, Dan itu jadi sebuah pengalaman dari Kak Nur ya kan, iya, mencari pekerjaan dan akhirnya ada orang yang lebih baik ya kan, iya, percaya dan berikan kesempatan sampai 8 tahun bekerja. iya. Keren tuh. Kalau buat CV pengalaman kayak itu tuh udah bisa jadi manajer besok Kak itu. Iya, Dah lanjut nih kan Kak. iya. Kakak hidup sudah berkeluarga, sudah lama, pasti dong selalu ada yang nggak baik lah gitu kita bilang. Di dalam hidup kita kan selalu ada ya omongan yang baik, omongan yang nggak baik. Iya. Nah, pengalaman apa nih yang pernah kakak alami sampai mungkin detik ini gitu, sampai detik ini kakak masih ngerasakan yang buruk itu terasa dalam hidup kakak gitu? Iya. Gini, saya pernah mengalami ada seseorang yang pernah menghina saya. Udah lama menikah nggak punya keturunan ya katanya. Di situ saya kok cobaan apa lagi nih ya gitu. Kok nggak habis-habis orang mengejek saya, mulai dari fisik, mulai dari kekurangan saya tidak punya keturunan. Ya di situ saya sangat terpukul gitu dengarnya. Tapi saya nggak mau jawab apa-apa sama dia, saya diam aja. Lalu saya pulang dan saya berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka kalau saya bisa punya keturunan. Saya menanti walaupun kapan itu akan ada. Itu pun kalau Allah memberi. Saya juga kepingin jadi seorang ibu yang menyayangi anaknya. Santai. Tapi kalau Allah belum memberi ya apa boleh buat, saya terimalah, ikhlas. Cuman saya berharap ya Allah, selagi saya masih hidup, izinkanlah saya jadi seorang ibu. Saya kepingin seperti ibu-ibu lainnya yang merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Sedih aku dengarnya. Sabarlah Kak Nur, relax aja dulu, keluarin aja apa yang mau dikeluarin. Saya diam aja gitu, dia ngomong kayak gitu, saya nggak jawab. Saya langsung pergi aja, saya tinggalkan orang yang ngomong kayak gitu daripada berdebat kan. Betul. Kan bagus saya pergi gitu. Ya saya udah biasa lah, namanya dibully orang, dihina orang udah biasa. Jadi lama-lama kebal sendiri hati nih gitu. Saya nganggapnya udahlah, ikhlas aja gitu. Yalah. Mudah-mudahan di balik perkataan dia tuh ada hikmahnya. Itu aja saya. Amin, amin, amin. Semoga lah ada hikmahnya. Iya. Kejadian itu udah cukup lama kakak? Kurang lebih 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Si baru ya? Iya. Berarti cukup masih membekas ya? Iya. Tapi udah ikhlas lah ya? Iya. Ya kita doakan aja lah, semoga orang itu diberikan kesehatan, doakan yang baik-baik. Iya. Tetap yang terbaik lah kadang. Namanya kita hidup ini terkadang memang ya seperti itu gitu kan. Iya. Ada yang nggak baik, kadang yang kita dengar, tapi nggak mau kita dengar terdengar juga ya kan. Iya. Setelah
kejadian omongan itu terdengar di kuping kakak? Saya bicara sama suami, Bang, masa dibilangnya gini, kita udah lama nikah kok nggak punya anak ya, nggak punya keturunan, kasihan kali nanti hari tuanya nggak ada yang ngurusi katanya. Terus suami saya jawab, sabar, biar aja orang itu ngomong apa, yang jalan di rumah tangga itu kan kita. Yang penting kita masih baik-baik aja. Banyak orang rumah tangganya, tengokan kayak mana rumah tangganya berantakan katanya, yang cerai, yang suaminya selingkuh. Ya biar aja kita seperti ini, terima aja. Namanya ini pemberian Allah, kita jalani aja katanya. Suami saya ngasih semangat, sabar katanya. Good boy sekali ya. Iya. Suami saya yang selalu ngasih semangat buat saya. Jadi saya ya makin semangat gitu karena dia menguatkan hati saya gitu. Tapi setelah kejadian itu terus pernah ngerasa minder kah atau kayak B aja gitu kakak? Iya, saya minder. Kalau lebaran gitu kan kumpul ke keluarga suami, saya nggak mau datang, saya malu. Saya takut nanti disindir soal itu juga gitu. Jadi daripada nanti hati saya terluka lagi, bagus saya menjauh gitu. Bukan bermaksud memutuskan tali silaturahmi ya. Betul. Ibaratnya gini, kita menjaga hati batin kita ini daripada tersakiti lagi, bagus menghindar gitu. Tuh, jadi setiap ada perkumpulan dari keluarga suami, saya nggak mau datang, saya malu. Jadi kakak nggak pernah ikut lah karena Enggak, saya malu, takut nanti disinggung lagi soal itu gitu. Jadi bagus saya nggak usah jumpa lagi gitu, nggak usah nampak. Tapi awalnya sebelum kakak pernah sebelum orang itu ngomong kayak gitu sama kakak pernah ikut kumpul-kumpul juga kan? Atau setelah kejadian omongan itulah kakak baru nggak mau lagi ikut? Iya, setelah kejadian omongan itu saya nggak mau lagi gabung-gabung sama keluarga suami. Saya nggak mau lagi, takut disinggung lagi soal itu. Sangat berdampak sekali ya, Iya. karena omongan. Saya seperti kayak trauma gitu. Karena saya udah cukup difabel seperti ini, ditambah lagi dikatai nggak punya keturunan, jadi kayaknya saya sangat terpukul gitu hati saya. Jadi daripada saya merasakan sakit lagi, bagus saya menghindar gitu. Tapi suami Kak Nur apa nih? Disabilitas atau non disabilitas? Non difabel. Non difabel ya? Iya. Good boy sekali beliau. Non difabel, membangun hubungan dengan yang difabel, Iya. dan punya hati yang kuat ya gitu ya. Iya. Semangatnya untuk Kak Nur itu bagus sekali gitu, apalagi Iya. laki-laki non difabel ya kan. Iya. Udahlah kita difabel, tambah lagi ada kekurangan yang lain, pasti Iya. orang akan mundur ya kan. Iya. Tapi udah 12 tahun Iya. menikah, nggak pernah ya ada hal-hal yang lain gitu kan. Enggak, kalau begado-begado biasa sering lah ya kan. Namanya rumah tangga tuh kan nggak ada yang nggak ada yang mulus. Pasti ada lah berantem cekcok mulut aja gitu. Ya untuk yang lain-lain enggak. Suami saya baik, setia, orangnya nggak niko-niko gitu. Tapi nih Kak, menarik nih. Dari awal ya kenal suami itu apa itu, kayak secara langsung kah atau dulu Dari teman. dari online gitu, dari Facebook gitu-gitu? Tidak, dari teman. Dan dari teman yang dikenalin Iya, gitu dari ya. teman saya Nah, yang perkenalkan. terus sampailah kan mau nikah pasti kan ada kayak dikenalin gitu kan. Ini sebenarnya tantangan nih Kak, sama orang difabel tuh selalu jadi bahan pertanyaan tuh. Iya. Oh, penonton pun selalu tuh mungkin bertanya, terus gimana kalau difabel nikah dengan non difabel? Apakah langsung keluarga itu nerima atau ada penolakan gitu? Nah, di Kak Nur sendiri, keluarga suami dari awal nerima kah atau ada sedikit ini? Iya, saya sempat juga kan kepikiran, apa mau keluarga yang nerima saya seperti ini ya, sementara dia kan fisiknya nggak non difabel gitu. Tapi alhamdulillah mereka nerima saya gitu dengan baik. Tanpa ada ini ya, Enggak, alhamdulillah penolakan ya. mereka baik, terima saya apa adanya. Wah, mantap, alhamdulillah sih dapat keluarga pasangan yang nerima. Iya, Dan juga pasangan kakak juga itu setia. Kok aku sih bilangnya abang itu good boy ya, kalau anak sekarang bilang itu good boy. Itu kalau
wanita-wanita di luar sana itu idaman sih kayak gitu. Iya. Laki-laki yang nggak neko-neko gitu. Langka gitu ya, kayak dicari. Langka. 1001 mungkin di dunia juga ya kan. Iya. Nah, setelah kejadian banyak yang kakak alami yang buat kakak itu sampai kayak ngerasa sedih, apalah bagaimana macem lah gitu kita bilang. Nah, kakak pasti dong yang harus lanjut hari-harinya gitu. Gak mungkin terpuruk karena omongan yang tidak baik gitu kan. Nah, hari-hari kakak itu sekarang ini gitu, setelah kejadian itu sampailah detik ini, membuat jadi kakak kurang enak dalam menjalani atau kayak udah biasa aja, Iya, saya aja gitu. biasa aja gitu. Karena ada dukungan dari suami yang selalu mendukung saya. Jadi saya jadi semangat gitu. Dia lah yang menguatkan hati saya gitu. Nah tadi suami kakak aku dengar kan dagang ya? Iya, pedagang bakso. Dagang bakso. Iya. Apa tuh bakso apa? Bakso kojek. Bakso kojek. Iya. Bakso yang di Bunga-Bos itu ya? Iya. Bos anak muda Iya. ya. Itu di daerah. Di daerah Tembung. Oh Kak Nur ini tinggalnya di Tembung ya? Jadi sekitaran Tembung, situ. pasar? Pasar 10. Pasar 10. Jualannya daerah situ juga? Iya, sekitaran dekat rumah lah gitu. Sekitar dekat rumah? Iya. Mangkal ya, Mangkal? Iya, Mangkal. Tapi nggak ada di layanan apa gitu, nggak ada kayak Nggak ada. di apa makanan online gitu nggak ada dijual. Nggak. Berarti kita harus datang offline lah ya. Iya. Berarti boleh lah nanti penonton-penonton ini kami juga mau cicip Boleh. baksonya datang. Boleh. Pesan. Iya, dengan senang hati saya Tapi layani. Ini nggak nerima kayak catering gitu nggak? Boleh. Pesanan gitu. Boleh. Nerima juga ya berarti Menerima, ya. iya. Mana tahu kan? Iya. Teman-teman yang di sini nih penonton-penonton mau pesen order bakso, mau cicipin bakso. Iya. Kalau untuk kebersihan ya dijamin lah ya kan. Iya. Nah itu pas kakak ikut bantu di pembuatan. Oh, kalau nyetak bakso kan tangan saya nggak bisa karena seperti ini. Jadi suami saya yang nyetak bakso. Saya bagian bumbu-bumbunya lah gitu. Saya yang masak bumbunya semua. Membagi tugas masing-masing lah ya. Iya, suami saya bagian nyetak bakso, saya bagian buat bumbu. Iya. Bagus sih kerjasama yang baik Iya. dalam keluarga, dalam berpasangan. Iya. Saling melengkapi lah ya kita Iya. bilang. Nah, kira-kira nih Kak Nur, sampai detik ini, izinnya aku tanya, Iya. masihkah membekas hal yang tidak mengenakan itu di dalam hati Kak Nur gitu? Atau masihkah tidak bisa termaafkan orang itu? Ya namanya kita hidup ini kan, kita tidak bisa juga mungkin bilang kayak segampangnya. Kadang mungkin orang bisa bilang udahlah lupakan, udahlah santai aja. Tapi kan kita yang ngerasakan ya kan. Iya. Nah di Kak Nur sendiri itu gimana? Iya, saya sih sebenarnya sangat terpukul ya dengan kata-katanya itu. Tapi karena suami saya menasihati saya, kita jadi orang nggak boleh kayak dendam, nggak boleh ini, maafkan aja katanya. Allah aja maaf. Masa kita sesama manusia tidak saling memaafkan katanya. Ya, jadi saya ikhlas lah, saya maafkan aja perkataan orang tersebut. Walaupun perkataannya itu sangat menyakitkan hati saya, sangat membekas. Tapi ya saya karena nasihat suami saya lah, saya jadi oh iya juga ya gitu. Tidak boleh saling Saling mendoakan yang tidak baik lah ya. Iya. Tapi doakannya yang baik-baik aja. Iya, doain aja yang terbaik buat dia. Mudah-mudahan dia sadar atas ucapannya itu gitu. Tapi orang itu seumuran kah atau udah lumayan Di atas saya, lebih tua lagi, lebih tua dia. Udah termasuk orang-orang tua lah ya. Iya, sudah mama lah gitu. Perempuan. Iya. Parah ya. Seharusnya dia kalau perempuan ini kan mengerti gitu ya kan. Iya. Sesama perempuan kan gitu biasanya kan perempuan-perempuan ini kan. Tapi kok bisa ya? Tapi ya gitulah namanya lidah tidak bertulang kadang bisa membunuh. Iya. Bisa dapat membunuh orang gitu kita bilang karena perkataan gitu dapat buat hal yang tidak baik. Iya. Tapi orang itu sampai saat ini ya Udah tidak ada lagi orangnya.
Udah tidak ada lagi maksudnya ini gimana ini? Orangnya sudah meninggal dunia. Sudah berpulang ya? Iya. Gak lama dari ini gitu? Sekitar baru-baru berapa bulan inilah. Yalah. Ya kita doakan lah semoga almarhumah diberikan kelapangan, dimaafkan segala kesalahan dan kehilafannya. Iya. Atau dengan Kak Nur juga, Kak Nur udah maafkan ya. Iya. Gak ada dendam-dendam ya, gak ada apapun lagi yang teringat kata-kata itu. Ya doakan sajalah beliau itu diberikan tempat yang terbaik. Nah, Kak Nur, bolehlah ya kasih kata-kata semangat, sebab banyak nih di luar sana perempuan ini lebih berpikiran gini, lebih baik nggak punya anak gitu kan. Sementara banyak yang menginginkan anak kan gitu. Nah, kasih mungkin pencerahan, ataupun banyak juga nih orang yang begitu tidak punya anak langsung kayak jalan pintasnya akhiri hubungan. Banyak dong yang kayak gitu kan. Banyak kan. Nah, saya kira mungkin Kak Nur di sini berikan inspiratif buat orang ini semua, buat ya kami juga ini gitu kan, biar kami tuh lebih terbuka ya. Mungkin selama ini terkadang kita karena nggak dengarkan motivasi gitu, kita nggak terbuka, kita udahlah kayaknya jalan pintasnya ambil jalan pendek gitu kita bilang. Kasih paham dulu orang ini Kak Nur. Buat teman-teman semua, khususnya buat perempuan yang belum memiliki keturunan, tetap ikhtiar, bersabar, yakinlah Allah pasti akan memberikan hikmah buat orang yang sabar. Berikan yang terbaik lah ya. Iya. Semoga kita semua tetap ikhlas menjalani hidup apapun itu. Cukup Kak Nur, tidak ada lagi yang mau ditambahkan. Nah, jadi buat kawan-kawan semua, banyak pesan moral yang bisa kita dapatkan dari ceritanya Kak Nur, sebab kita bisa belajar dari diri kita bahwa mulut perlu dijaga dalam berkata dan menyampaikan sesuatu, sebab tidak semua orang dapat menerima apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan. Belum tentu yang kita sampaikan menurut kita baik, orang nerimanya baik. Nah, dan juga lidah tidak bertulang, tetapi lidah dapat menyayat hati bagaikan pisau tajam. Dan juga buat bunda-bunda sekalian, ibu-ibu, perempuan di luar sana, stop untuk mengakhiri hubungan karena hal yang belum pernah kalian jalani, belum pernah kalian ikhtiarkan. Coba dulu ikhtiar, coba dulu untuk berkonsultasi, bicara, dengarkan motivasi. Mudah-mudahan tidak akan ada yang namanya jalan pendek. Semoga dari cerita Kak Nur ini kita dapat hikmahnya dan kita dapatkan ketenangan dan lebih terbuka kembali dalam hidup, dan tidak untuk menyakiti hati orang lain karena mulut kita. Karena mulutmu harimaumu, lidahmu bagaikan pisau yang tajam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.